Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya moderator pertama dan Azizi sebagai moderator kedua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul penalaran. Baik. Pengertian penalaran. Penalaran atau reasoning adalah suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk atau eviden, ataupun sesuatu yang dianggap bahan bukti menuju pada suatu simpulan. Dapat pula dinyatakan bahwa penalaran merupakan proses berpikir yang sistematik dan logis untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Bahan untuk membuat suatu simpulan dapat berupa fakta, informasi, pengalaman, atau pendapat para ahli. Bentuk penalaran. Ada 2 cara untuk pengambilan simpulan, yaitu secara induktif dan deduktif. Yang pertama yaitu penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal khusus menuju suatu yang umum. Contohnya, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Dari momok berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Ikan paus berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Jadi di sini kesimpulannya, semua hewan yang berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan. Yang kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum menuju hal-hal yang khusus. Atau penerapan suatu yang umum pada peristiwa yang khusus untuk mencapai sebuah kesimpulan. Contohnya, premis 1, hanya mamalia yang memiliki rambut. Premis 2, Juan berambut. Kesimpulannya, di sini Juan adalah mamalia. Selanjutnya ada penalaran gabungan. Dalam kenyataan sehari-hari atau dalam praktik bernalar, penalaran induktif maupun deduktif saling mendukung. Yakni digunakan secara bersamaan. Keduanya tidak akan saling bermanfaat apabila tidak saling melengkapi. Proses penalaran induksi tidak akan banyak bermanfaat apabila tanpa diikuti proses deduksi. Dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, kedua corak penalaran tersebut dapat digunakan secara bergantian ataupun secara bersamaan sebagai sarana untuk mengembangkan tulisan atau karangan. Selanjutnya bentuk penalaran induktif. Penalaran induktif dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga hubungan sebab akibat atau kausal. Yang pertama ada generalisasi. Generalisasi atau rampatan adalah proses bernalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Sumbernya dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat para ahli, peristiwa-peristiwa politik, sosial, ekonomi, atau hukum. Ada beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu, apakah jumlah gejala atau peristiwa khusus yang dijadikan dasar generalisasi cukup memadai, tergantung keluasan cakupan generalisasi tersebut. Tidak ada jawaban yang pasti mengenai jumlah gejala itu. Namun, semakin banyak data yang digunakan, semakin baik hasil generalisasinya. Yang kedua, apakah gejala atau peristiwa yang digunakan sebagai bahan generalisasi merupakan contoh yang baik?
yang dapat mewakili keseluruhan atau bagian yang dikenai generalisasi. Yang selanjutnya, seberapa banyak kekecualian yang tidak sesuai dengan generalisasi yang dilakukan? Apabila jumlah kekecualian itu terlampaui banyak, maka generalisasi itu tidak sah. Selanjutnya, apakah rumusan generalisasi itu sesuai dengan data-data yang diteliti? Jika generalisasi itu menggunakan kata semua atau setiap, betulkah semua data yang ada setelah diteliti? Jangan-jangan hanya sebagian kecil saja data-data yang diteliti. Contoh generalisasi. Adik perempuan saya diperingatkan oleh polisi karena tidak memiliki SIM. Dua, seorang nelayan memiliki pertimbangan sendiri sebelum menyeberangi lautan untuk mencari ikan. Ini bahtera domestik. Selanjutnya, analogi. Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Dapat dinyatakan juga, analogi adalah perbandingan yang sistematis dari dua hal yang berbeda, tetapi memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal yang dibandingkan sekedar sebagai ilustrasi. Analogi digunakan dalam penalaran karena analogi dapat menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang abstrak atau rumit menjadi mudah dipahami. Contohnya, awan dari ledakan bom atom itu membentuk sebuah cendawan raksasa. Perbandingan antara awan ledakan bom atom dengan cendawan merupakan sebuah analogi. Hubungan kausal atau sebab akibat. Hubungan kausal atau sebab akibat menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Tidak ada suatu gejala atau kejadian apapun yang muncul tanpa penyebab. Penalaran kausalitas memiliki karakteristik yang pertama, yaitu satu atau beberapa gejala peristiwa yang timbul dapat berperan sebagai sebab atau akibat, atau sekaligus sebagai akibat dari gejala sebelumnya dan sebab gejala sesudahnya. Kedua, gejala atau peristiwa yang terjadi dapat ditimbulkan oleh satu sebab atau lebih, dan menghasilkan satu akibat atau lebih. Yang terakhir, hubungan sebab dan akibat dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Contohnya di sini. Semua makhluk akan mati, manusia adalah makhluk. Karena itu, semua manusia akan mati. Logam jika dipanaskan akan memuai. Besi adalah logam. Karena itu, jika dipanaskan, besi akan memuai. Baik, silogisme. Silogisme adalah suatu proses penalaran yang menghubungkan dua proposisi yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan atau inferensi yang merupakan proposisi yang ketiga. Proposisi merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkadang di dalamnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, silogisme terdiri atas 3 bagian, yakni premis mayor adalah semua cendekiawan adalah pemikir, premis minor dia adalah cendekiawan, simpulan jadi aditya adalah pemikir. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penalaran dengan menggunakan silogisme. 1. Sebuah silogisme hanya
terdiri atas 3 proporsi, yakni premis mayor, premis minor, dan simpulan. 3. Dari 2 buah premis yang negatif tidak dapat ditarik simpulan. 4. Premis mayor yang benar belum tentu menghasilkan kesimpulan yang benar jika proses penyimpulannya keliru. Entimen adalah bagian silogisme yang dianggap telah dipahami, dihilangkan. Hal itu dilakukan untuk kepraktisan bernalar dalam kehidupan sehari-hari, atau dapat juga dinyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari biasanya silogisme itu muncul hanya dengan 2 proposisi. Salah satunya dihilangkan. Walaupun dihilangkan, proposisi itu tetap dianggap ada dalam pikiran dan dianggap diketahui oleh orang lain. Mengapa? Karena dalam kenyataan sehari-hari apabila kita dalam bernalar menggunakan diungkapkan dengan bentuk silogisme secara lengkap, maka akan terasa kaku dan tidak praktis. Perhatikan sebuah silogisme berikut ini. Premis mayor. Siapa saja yang terpilih mengikuti pertandingan Thomas Cup adalah seorang pemain kawakan. Premis minor. Rudi Hartono terpilih untuk mengikuti pertandingan Thomas Cup. Kesimpulan, sebab itu Rudi Hartono adalah seorang pemain kawakan. Dari silogisme di atas, sang redaktur menulis dengan bentuk lain, yakni bentuk entimen. Bentuk itu berbunyi Rudi Hartono adalah seorang pemain bulu tangkis kawakan. Karenanya terpilih untuk mengikuti pertandingan Thomas Cup. Salah nalar. Salah nalar adalah kekeliruan dalam proses berpikir karena keliru menafsirkan atau menarik simpulan. Kekeliruan ini terjadi karena faktor emosional, kecerobohan atau ketidaktahuan. Contoh, di pengaruh tinggi bahasa Inggris merupakan mata kuliah yang terpenting. Akan tetapi jika dinyatakan sebagai mata kuliah yang terpenting, perlu dipertanyakan. Jenis-jenis salah nalar. 1. Generalisasi yang terlalu luas. Salah nalar ini terjadi karena kurangnya data yang dijadikan dasar generalisasi. Sikap menggampangkan, malas mengumpulkan dan menguji data secara memadai, atau ingin segera meyakinkan orang lain dengan bahan yang terbatas. Yang kedua, yaitu keracunan analogi. Terjadinya keracunan analogi ini disebabkan penggunaan analogi yang tidak tepat. Hal ini disebabkan 2 hal yang diperbandingkan tidak memiliki kesamaan esensial atau pokok. Yang ketiga yaitu kekeliruan kausalitas atau sebab akibat. Salah terkait dengan kausalitas. Orang keliru menentukan dengan tepat sebab dari suatu peristiwa atau hasil akibat dari suatu kejadian. Yang selanjutnya yaitu kesalahan relevansi. Kesalahan relevansi terjadi apabila bukti, peristiwa, atau alasan yang diajukan tidak berkaitan atau tidak menunjang sebuah simpulan. Adapun bentuk kesalahan relevansi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengabaian persoalan atau ignoring the question. Salah nalar ini terjadi disebabkan oleh pengalihan suatu isu atau permasalahan dan menggantikannya dengan isu atau permasalahan lain yang tidak berkaitan.
Selanjutnya, penyembunyian persoalan atau hiding the question. Salah nalar ini terjadi disebabkan seseorang dalam memecahkan masalah yang kompleks atau rumit. Dia hanya memberikan suatu jawaban, pendapat, atau solusi.